Saya Nafazila Wahyuniar Asri, NPM 2200108335 akan menyampaikan kesimpulan daripada materi akad mu'allaq. Nah, sebelum membahas tentang akad mu'allaq, perlu kita ketahui bahwa secara umum akad dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu akad munajas, di mana akad munajas ini diselesaikan langsung selesai akad tanpa menggunakan syarat. Yang kedua, akad mu'allaq. Dalam pelaksanaannya mengandung beberapa syarat yang telah ditentukan dalam akad. Dan yang ketiga adalah akad mudhof, yakni dalam pelaksanaannya mengandung syarat seperti penangguhan pelaksanaan akad hingga waktu yang ditentukan jelas. Dari pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa akad mu'allaq dan akad mudhof memiliki persamaan dan juga perbedaan, di mana persamaannya akad mu'allaq dan akad mudhof sama-sama mengandung syarat. Namun akad mu'allaq dan mudhof ini memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu pada akad mu'allaq sistem pembayaran adalah cash dan lunas, sedangkan pada akad mudhof sistem pembayaran dapat ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Yang kedua, yakni pada akad mu'allaq harus memenuhi syarat yang dibuat saat akad. Pada akad mudhof terdapat batasan waktu yang jelas untuk menentukan selesainya transaksi tersebut. Nah, pada akad mu'allaq ini tidak ada batasan waktu yang jelas, sehingga unsur gharar lebih banyak. Sedangkan pada akad mudhof, karena terdapat batasan waktu yang jelas, maka unsur gharar lebih sedikit. Sekarang kita masuk mengenai akad mu'allaq. Mu'allaq berasal dari kata ta'liq yang bermakna menggantungkan sesuatu terhadap yang lain. Menurut hadis, makna ta'liq adalah sesuatu yang keberadaannya dikaitkan dengan keberadaan sesuatu yang lain di kemudian waktu yang belum pasti. Sekarang kita masuk pada dalil ta'liq dalam akad mu'awadhah. Ada 2. Yang pertama yaitu dalil kebolehan dan yang kedua dalil larangan. Pada dalil kebolehan, ta'liq dalam akad mu'awadhah itu yang pertama adalah hukum asal syarat adalah boleh, di mana syarat dalam akad hukum asalnya boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Yang kedua yaitu kebutuhan dan kemaslahatan. Ta'liq akan menjadi kebutuhan dan juga terdapat kemaslahatan bagi manusia. Yang ketiga, pernyataan Imam Ahmad, di mana Imam Ahmad membolehkan ta'liq dalam jual beli. Seperti, jika aku menjual budak perempuan ini, maka aku yang lebih berhak untuk membelinya kembali. Pernyataan kebolehan ini dianggap berasal dari perkataan Ibnu Mas'ud. Dan yang terakhir yakni riwayat dari Umar bin Khattab, di mana diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah melakukan ta'liq dalam akad muzara'ah. Selain ada dalil kebolehan, ada pula dalil larangan ta'liq dalam akad mu'awadhah. Yang pertama yaitu gharar atau ketidakpastian. Dalam akad mu'allaq, jumhur ulama memandang ada beberapa unsur ketidakpastian. Di antaranya, kedua belah pihak yang berakad tidak mengetahui secara pasti akan syarat itu akan terjadi sehingga jual belinya terlaksana atau tidak. Yang kedua yaitu dua akad dalam satu transaksi, di mana dua akad dalam satu transaksi ini merupakan hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu berseberangan dengan tujuan akad, dan yang terakhir yakni mengusik kerelaan pihak-pihak akad. Hal ini disebabkan karena adanya unsur ketidakpastian kepada kedua belah pihak. Berikut merupakan pendapat ulama kontemporer mengenai akad mu'allaq. Ada 2 pendapat. Yang pertama yaitu boleh, di mana pendapat ini berpedoman dari pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Yang kedua yaitu boleh namun dengan syarat. Pendapat ini merupakan pendapat pertengahan antara pendapat jumhur dan Ibnu Taimiyah, yaitu membolehkan ta'liq dalam akad mu'awadhah dengan syarat waktunya harus ditentukan dengan jelas. Itulah penyampaian kesimpulan daripada materi akad mu'allaq. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.